mencoba budik damber, budidaya ikan lele di dalam ember. Ya, lagi rame ya. Ya, lagi rame waktu itu. Dan ternyata setelah panen sangat menyenangkan gitu ternyata memelihara lele ini. Dan oleh suami saya, Pak Wan Edria, dia bangunkan kolam-kolam dengan saluran pemasukan dan saluran pengeluaran yang tidak membuat airnya kocar-kacir kemana-mana, ditata rapi sehingga sekarang sudah ada 7 kolam. 7 kolam ini kalau kita isi semua bisa sampai 15.000 ekor benih lele gitu dengan ember. Terus kenapa kok milih ikan lele gitu loh? Awalnya memang saya berpikir lele ini daya survival rate-nya itu, kemampuan hidupnya itu tinggi. Paling matinya 20% maksimal. Kemudian kedua, masa pemeliharaannya pendek, 3 bulan itu sudah bisa panen, 3 bulan sampai 3,5 bulan. Dan yang paling penting itu pemasaran, Mbak Ida. Mudah ya awalnya saya taruh aja titip-titip di warung, tapi ternyata ada tukang pecel lele yang tahu. Sampai sekarang pada minta, saya malah kewalahan melayaninya. Belum panen udah pada minta. Jadi pemasarannya itu juga bagus. Dijual berapa per kilonya? Per kilonya itu 18.000. Enggak ada ini. Per kilonya itu 18.000. Kita itu kalau di pasaran berapa kalau di pasaran? Kalau di pasar itu 22-23.000. Oh gitu. Kalau saya 18.000 harga di sini. Iya. Itu biaya produksi tiap kilo itu 12. Jadi kita masih bisa untung bersih 6.000 lah per kilo. Per kilo ya. Iya. Itu udah dikurangi pakan, dikurangi sudah dikurangi. Karyawan kan juga saya pakai untuk mengelola air 3 hari sekali kita bersihkan gitu. Terus ini kan kalau ikan lele orang-orang bilang katanya bau ya. Ya. Gimana? Ini kan kita di tengah pemukiman ya. Iya. Jadi tapi gini. Kok di sini kayaknya saya nggak nyium ada bau ya? Nah, kuncinya gini. Kita sambil jalan-jalan ya. Ya, sambil jalan. Jadi Mbak Ida, kuncinya saya ini. Kenapa kok ikan lele itu suka bau? Karena ini airnya itu pertama jarang diganti. Kedua, saya menggunakan blower. Ini ada blower. Oh, pakai blower. Ya, pakai blower sehingga bisa ada 32 titik sampai ke 7 kolam. Sehingga kalau ada blower kan di sini kan aerasinya jadi lancar, itu mengurangi bau juga. Kemudian kita melakukan pergantian air. Berapa hari sekali? Rata-rata 3 hari sekali. Dan alhamdulillah Gunung Terang ini terkenal dengan airnya cukup dan bersih. Karena di sini dulu ada pemancingan kan bunga-bunga. Jadi ini blower sampai ke sana ada 32 titik aerator yang bisa kita pasang. Blower ini. Jadi ini 1 kolam, 2 kolam. Ini mohon maaf karena kami lagi ngebangun jadi ada ada besi-besi. Nah, ini 3, yang ketiga. Ini semua udah berisikan lele yang deket blower tadi udah siap panen. Nah, kemudian ini ada 4 jadi banyak kolam. Ya. Ini 4 kolam, 5, 6 di situ dan ini di sini ember. Ada juga ya di ember ya? Ya. Ada juga yang di ember. Ada. Nah, ini ember. Oh, ini ember ikan yang baru kita terima dari pembenih. Saya besarkan di sini. Di ember ini. Satu ember ini bisa 100 ekor. Saya pelihara sampai 3 minggu. Setelah 3 minggu baru dipindahin ke kolam yang kosong yang sudah dipanen. Jadi ini ada saya kasih ini. Jadi bau aerator ya. Kasih aerator. Tutup jaring karena mangsanya adalah kucing. Nih, atau mungkin tutupnya ini kita kasih lubang-lubang kalau misalnya nggak ada aerator, kita lubang-lubang sehingga sirkulasi udaranya sempurna. Nah, ini cara pergantian airnya dengan disipon. Kalau dibersihnya pakai selang kita sedot keluar. Kalau yang kolam-kolam cukup buka stop keran. Oh iya, stop pakai keran bawahnya ya, keran itu ya. Yang ini ya? Ya, nih di sini ada stop kerannya. Jadi memang udah dibikin sama Pak Wan begitu rapi sehingga airnya tidak kocar-kacir. Nih. Ini, keran bawah ya. Stop keran di sini. Ini bagus bener ininya kolamnya. Kayaknya modalnya lumayan juga kalau begini Pak. Karena tempatnya di pekarangan jadi kita harus buat indah ya. Jangan sampai tidak indah. Jadi sekaligus juga untuk tempat ya kita wisata lah. Terus jadi ini kemudian memanfaatkan ada tower di atas, kita di bawahnya kita kasih kolam. Ini juga yang siap panen. Ini juga. Ini ya. Ini lebih ini kurang masih ada kecil 2. Ya? Ini masih kecil ya. Ini kira-kira seminggu yang lalu nih saya benihnya itu saya dapat dari Pagelaran.
memang di pembenih. ini ya. Dan bagus sekali disuplai benihnya, dari kematiannya Pagara. kecil. Kalau benihnya berapa harganya? Benihnya per gelas itu 17.000. Satu gelas itu kalau ukuran 68 bisa isi 100 ekor. Oh, 100 ekor. 17.000. Nah, ini yang biasanya yang jadi kendala ya, Bu Chandra. Kalau di lele, orang-orang itu katanya nggak untung. Katanya Iya. jadi harga pakannya itu mahal, Iya. sehingga nggak nutup. Nah, gimana ini Bu Chandra mensiasatinya? Ya memang sebetulnya mensiasati ini kita bisa beli isi perut ayam. Oh, Isi gitu. perut ayam di tempat peternakan ayam. Nah itu kita ambil, kita cincang-cincang, kita rebus, ditebarin di sini. Iya. Jadi Cuman jadi saya nggak hanya pelet ya, nggak jangan hanya pelet, karena ya. kalau pelet ya berarti nanti biayanya tinggi ya. Iya. Karena kan harga harga pakan pakannya lumayan memang ya mahal. cukup tinggi. Tapi kalau kita memelihara dalam jumlah banyak, seperti Iya. itu masih ketutup. masih ketutup. Masih ketutup kalau jumlah banyak. Iya, Alhamdulillah. soalnya. Dan satu lagi yang jadi masalah biasanya banyak kan dia Biasanya misalkan dari sana. Nandanya di sana. ditaruh misalkan 100 ya. Heeh. Ternyata nanti waktu dipanen tinggal 50. Itu katanya pada saling makan. Gimana itu Bu Chandra? Makanya saya kan dalam setiap 2 minggu 3 minggu sekali kan ini dikuras nih airnya. Iya. Disitulah dipilih lagi Setiap berapa? yang 3 minggu sekali 3 kan minggu. kuras total nih. Iya, Tapi saya 4 hari sekali suka ganti air Heeh. karena sisa-sisa pakan tuh jadi racun kan Oh, bagi ikan iya, dan buat airnya juga keruh. Tetapi dalam 3 minggu sekali saya sortir. Oh. Sortir yang besar sama yang kecil jangan digabung. Jadi dia gitu. saling kanibal memakan. Nah, itu dia nih Pindah yang gitu. rupanya ini rahasianya. Iya, jadi nggak dimakan gitu. Jadi kita harus rajin mensortir juga. Kira-kira tingkat kematiannya berapa Bu Chandra? Misalkan dari 1.000 ya. Misalkan Dari 1.000 itu saya pernah paling apes-apesnya 20%, 200 ekor. yang mati. Yang mati 200 sampai 300 atau 30%. Itu masih lumayan ya. Tapi ini semenjak saya dapat benih dari Pagelaran, Iya. sedikit sekali yang mati. Kematiannya Bagus ya. itu daya tahan hidup. Berarti Heeh. terus jenisnya apa, ada macam-macam jenis? Macam-macam memang, ada lele sangkuriang, ada lele dumbo, macam-macam. Oh, ada juga yang namanya sangkuriang ya. Ah. Saya baru tahu juga. Kalau lele dumbo tuh yang bagaimana lele dumbo? Hitam, ini kayak seperti ini nih. Hitam nih lele dumbo. Kemudian ini yang beli memang tukang pecel lele aja semua. Ya, sebenarnya warung-warung sini juga sering minta, cuman saya sering karena mereka cuma permintaan banyak tapi kita belum sampai memenuhi ya. belum. Berarti pasarnya masih terbuka Masih lebar. terbuka. Jadi ini peluang bener ini. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Ini peluang walaupun di Karangan ternyata Bu Chandra bisa juga ini mengusahakan kolam yang banyak, ada 8 ya. Ada 8 dan bisa menanam 15.000 ekor. Nah, kalau 1.000 aja 600.000 ya bisa sekitar 9 juta. Alhamdulillah. Dari halaman Pekarangan ini ya kita bisa 9 juta. Alhamdulillah. Berarti benar-benar saya juga panen setelah pensiun pengen juga nih kalau begini. Siap udah siap nanti tolong dibantuin. Iya. Mungkin dan saya berharap ya di Gunung Terang ini ternyata setelah saya tanya sama Pak RT banyak yang punya kolam-kolam lele. Saya ingin kami itu guyup membikin pokdaka dan mengharapkan ada support gitu dari ya instansi yang terkait atau dari pihak instansi lainnya untuk kelompok-kelompok yang ada di Gunung Terang. Ini bisa menjadi percontohan gitu untuk di tingkat budidaya di tingkat di lahan pekarangan. Saya kira saya berharap seperti itu dan monggo bagi yang berminat untuk memelihara lele di kolam pekarangan, andai perlu informasi dari kami bersedia membantu. Ya, terima kasih nih Bu Chandra nih atas sharingnya. Saya jadi berminat sekali dan teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata bisnis ini menguntungkan di tengah pandemi ini. Kita kan tidak boleh keluar, kita harus stay di rumah saja. Nah, inilah salah satu kegiatan kita yang menghasilkan uang juga. Alhamdulillah. Ternyata tidak